Pesan dari mereka. Kali ini aku ingin menyajikan sebuah cerita yang dulu sempat booming di sekolahku. Mungkin bukan hanya sekolahku, lebih tepatnya semua sekolah di kotaku. Tentang sebuah cerita yang masih terpatri dalam ingatanku. Tentang kehadiran mereka yang nyata adanya. Mention seperti yang aku katakan, cerita ini dulu hampir diketahui semua anak sekolah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerita ini, sehingga cerita ini sangat cepat tersebar. Pesan itu adalah, kami ada, dan aku akan menceritakannya dari sudut pandangku sebagai dia. Dia yang mengalami semuanya, sehingga pesan ini bisa sampai kepada kalian. Dia adalah aku. Mereka manggilku dengan nama Dayuh. Dan dari sini mari kita memulai peranku sebagai Dayuh. Yuh, ayo mulai, mumpung rong bengi nemen. Aku memandang ke langit. Dari ubin langgar atau surau yang dingin, di sana langit sudah menghitam dengan cepat. Aku membereskan peralatan belajarku, memasukkannya dalam kresek. Setelah mencari di mana sandalku berada, dengan cekatan, aku menyusul Pandu yang sudah berjalan cepat menelusuri jalan setapak persampingan sawah. Susah memang tinggal di desa pelosok. Untuk belajar pun harus pergi ke balai desa, karena hanya di sana lampu terang benderang. Tidak seperti di rumah, listrik saja belum dipasang. Bukan cuma aku, namun hampir semua rumah jarang ada yang pasang, karena mahalnya biaya. Namun mataku teralihkan pada Pandu, yang berjalan semakin cepat, nyaris seperti berlari. Aku pun mengikutinya dengan langkah cepat juga. Cuk banter-banter ta nek mlaku. Jangan cepat-cepat kau jalan, kataku setengah berteriak. Pandu masih berjalan cepat, seakan dikejar sesuatu. Kembengen yo, pengen cepet sampai rumah. Wedi aku nek liwat kebun klopo. Kemalaman kita, biar cepat sampai rumah. Takut aku kalau lewat kebun kelapa. Kebun klopo Cak Sarbon. Iyo, kata Pandu. Ono apa sih? Nggak kono, kok wedi? Emang ada apa sih kok takut? Kataku bingung. Cahai iki gak tahu krungu ta? Anak ini gak pernah dengar ya? Pandu berhenti. Ia melotot sembari berbisik di telingaku. Wingi, ono sing liwat kono bengi, terus ono suara nyeluk-nyeluk. Weruh tekan ndi suara iku? Kemarin ada yang lewat situ. Ada suara manggil-manggil. Tahu dari mana suara itu? Aku cuma menggelengkan kepala. Tekan durwit klopo. Weruh sapa sing nyeluk? Dari atas pohon kelapa, tahu apa yang manggil? Tanya Pandu. Aku terdiam cukup lama, memproses ucapan Pandu yang masih menunjukkan ekspresi ngeri. Apa kuwi? Pandu minta aku mendekatkan telinga lebih dekat. Kok dhuwur ono di atas ada. Pandu terdiam lama. Kemamang. Aku mengerutkan dahi, mencerna ucapannya lagi. Tidak ada yang tidak mengenal nama itu. Namun bukan nama itu yang ditakuti. Jarang orang takut dengan Kemamang. Yang mereka takutkan bahkan bukan itu, melainkan siapa pemilik Kemamang itulah yang ditakuti oleh orang. Ono janggor ireng laan. Ada janggor hitam dong. Pandu mengangguk. Mangkane, ayo cepet, ucap Pandu setengah berlari. Aku pun mengikutinya,
Sebenarnya hal seperti ini sudah sering terdengar di desa ini. Mulai dari kemamang atau binatang berwujud api, janggor ireng yang menyerupai wujud manusia dengan kulit hitam, sampai kuntilanak bahkan pocong. Namun aku tidak pernah percaya akan hal itu. Tidak. Bahkan sampai saat ini, semua itu hanya mitos belaka. Mitos yang dibuat hanya agar anak-anak tidak bersikap nakal, mitos untuk membuat orang kemudian percaya dan menjadi takut, mitos yang hanya dibuat sebagai pengantar pesan dengan tujuan yang tidak diketahui. Namun, semua berubah sejak aku meninggalkan desa ini. Aku masih ingat bagaimana Pandu mengantarku sampai ke stasiun. Bagaimana aku mengucapkan salam perpisahan dan kami tidak pernah bertemu lagi. Di kota, bapak yang seorang PNS mendapat rumah dinas baru. Semua itu merubah ekonomi keluargaku sejak bapak naik pangkat. Aku tentu harus siap dengan gaya hidup yang baru, punya sekolah baru, punya teman baru, bahkan pada hari itu seolah menjadi titik dari semua hal baru yang aku miliki, di mana ibu melahirkan seorang anak perempuan, adikku, Hanif. Di hari pertama sekolah, aku banyak mendapatkan teman baru. Namun yang paling dekat denganku hanya Tio dan Hendra, dua anak yang kelak akan menjungkir balikan duniaku. Sampai aku gak tahu lagi bagaimana biar aku tetap sadar dengan dunia ini. Siang itu Tio dan Hendra banyak membahas tentang cerita-cerita hantu, mulai dari penanggalan Jawa atau Primbon, sampai ke cerita kuntilanak di jalan. Jujur, aku gak peduli dengan itu. Semakin lama cerita itu terus-menerus terdengar di telingaku, sampai aku akhirnya muak dan mengatakan bahwa gak ada yang namanya kuntilanak, gak ada yang namanya hantu, apalagi percaya pada penanggalan Jawa. Semua itu hanya mitos. Aku masih ingat, Tio dan Hendra tidak terima, jadi dia menantangku untuk membuktikan. Aku putar pertanyaannya, bagaimana caraku bisa membuktikannya? Entah apa yang aku pikirkan waktu itu, setelah tiba-tiba Tio dan Hendra mengatakan, "Wani mercur gak? Berani mercur gak?" Aku gak paham apa itu mercur, sampai mereka mulai menceritakannya, dan aku cuma mengerutkan dahi mendengarnya. Mercur adalah sebuah tindakan di mana kita memeras jeruk nipis di atas darah orang yang meninggal. Terdengar lucu, namun aku menerimanya. Toh itu semua mitos belaka. Aku tanya di mana bisa mendapatkan darah orang meninggal, dan tampak dua teman baruku bingung, karena waktu itu kami hanyalah anak SMP yang masih terbatas dalam segala hal. Gertakanku setidaknya cukup membuat dua temanku tidak melanjutkan cerita mereka. Tidak sampai saat itu. Sekolah SMP-ku hanya berjarak beberapa meter dari pasar. Tidak jauh dari sana. Lalu lalang kendaraan besar menjadi pemandangan yang biasa. Seusai bel pulang sekolah, seperti biasa satpam mengamankan jalan. Tidak ada yang aneh dari semua itu. Kemudian terdengar suara orang menjerit. Ceritanya membuat seisi pasar heboh dan kemudian tertuju padanya. Yang tampak syok memandang di depannya. Seorang wanita terlindas truk tronton, di mana badannya tergilas hingga kepala si perempuan memutar mengikuti roda. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Namun sialnya, aku melihat semuanya. Melihat bagaimana wajah wanita itu, kepalanya tersangkut di sela antara roda dan kap dalam ban. Rambut panjangnya melilit di bagian bawah mobil dengan darah yang tercecer di sepanjang jalan. Aku syok, diam, mematung. Selang beberapa lama, insiden itu menimbulkan kehebohan yang tak terkendali. Semua anak SMP bahkan memenuhi jalan hanya untuk sekedar melihat pemandangan naas itu. Dan entah bagaimana, Tio dan Hendra menatap ke arahku. Sontak aku tahu arti tatapan mereka. Aku masih ingat
Bagaimana aku berdebat bahkan memeras jeruk nipis di darah korban kecelakaan tadi sangat tidak pantas dilakukan. Namun Tio dan Hindra hanya mengatakan bahwa ucapanku nggak lebih dari ucapan seorang penakut, seorang pengecut yang tidak mau mengakui bahwa mereka itu ada. Dengan wajah gemas, aku hanya menjawab, "Engkau bengi, mari maghrib nang kene tak enteni. Nanti malam habis maghrib, saya tunggu kalian di sini." Tio dan Hindra tampak puas mendengar jawabanku. Seperti yang seharusnya, aku datang sesuai janji pertemuan. Di tangan terdapat kantung kresek berisikan jeruk yang aku ambil dari dapur. Tio dan Hindra rupanya sudah menunggu, seakan bahwa pembuktiannya dilakukan malam ini. Berbekal senter kecil, di jalanan lenggang itu kami mulai mencari korban. Sudah tidak ada. Jalanan pun tampak sudah bersih. Tidak ada bercak darah lagi di sini. Sampai Tio menunjuk sesuatu yang merah kehitaman, tanda bahwa ada beberapa bagian jalan yang luput dari pembersihan. Dengan cepat, mereka mulai mengiris jeruk nipis itu, memberikannya padaku yang tiba-tiba mulai ragu. Tatapan Tio dan Hindra adalah tatapan dari teman yang tidak akan pernah aku lupakan bahkan hingga saat ini. Aku memeras potongan jeruk nipis itu, meneteskannya pada darah kering itu yang konon mereka percayai bahwa tetesan dari jeruk itu akan membuat rasa sakit teramat sangat, sehingga mereka kelak akan mengejar siapapun yang melakukannya. Dan mulai dari sini, semua akan dimulai. "Mak, Dayuh mantuk." "Bu, Dayuh pulang." Rumah dinas Bapak memang rumah tua, dan mungkin sudah ditinggali oleh banyak keluarga. Setiap malam, teras memang dibiarkan gelap. Hanya di pintu Bapak memasang lampu kuning 5 watt. Cahaya lampu itu tidak merubah banyak hal. Aku masih mengetuk pintu berusaha manggil ibu. Mungkin ibu sedang di kamar dengan Hanif, adik kecilku yang masih sangat butuh perhatiannya. Tiba-tiba sekelebat aku merasa ada sosok yang melihatku dari kebun, di samping pohon mangga. Sontak rasa penasaran itu perlahan muncul. Dan perlahan aku turun dari anak tangga rumahku yang memang tinggi. Maklum, rumah tua. Aku berdiri tepat di depan rumah, menatap jauh ke sebuah pohon mangga besar yang usianya mungkin puluhan tahun. Aku yakin sekelebat ada seseorang yang mengintip dari balik pohon itu. Tidak mungkin bila itu adalah tetangga, apalagi tamu. Jadi siapa kalau bukan orang yang mungkin berniat jahat? "Mbak," kataku. Entah bagaimana kalimat itu yang pertama kali meluncur. Seakan dari sekelebat pemandangan itu, aku yakin yang mengintip adalah sosok perempuan. "Mbak." Lagi, aku masih memanggil. Karena tidak ada jawaban, maka aku mendekatinya. Aku berusaha memutar sehingga bisa melihat keseluruhan apa yang ada di balik pohon itu. Dan benar saja, ada seseorang di sana. Ia membelakangiku. Terlihat rambut panjang lengkap dengan gaun putihnya. Aku tidak pernah berpikiran aneh-aneh. Yang jelas, aku yakin itu orang yang entah mau apa berdiri di bawah pohon mangga di depan rumahku. "Mbak," masih berusaha aku panggil, namun ia hanya diam mematung seakan tidak mendengar panggilanku si pemilik rumah. Namun tidak bisa aku pungkiri bahwa kecurigaan selalu ada, dan entah perasaan berdebar macam apa di mana aku ditempatkan di posisi yang seakan aku terancam oleh sesuatu yang tidak pernah aku pahami. Namun situasi itu berlangsung sangat cepat, terutama saat aku terperanjat ketika seseorang mencengkram bahu dan memutarku untuk bisa melihat siapa yang melakukan itu. "Mak," kataku.
Aku bisa melihat wajahnya yang memendam marah. Tekan di, kok cik tas mulai gini? Dari mana kok baru pulang? Emak menggendong Hanif yang entah bagaimana. Ia belum juga tidur padahal hari sudah selarut ini. Sinau bu nang Griani Hendra. Belajar bu di rumah Hendra. Meski ada tatapan curiga di sana, namun akhirnya beliau percaya. Sejenak, emak menguapkan amarahnya, menyuruhku agar membasuh kaki sebelum tidur. Aku berbalik untuk melihat sosok asing itu, dan lenyap. Satu yang tidak akan aku lupakan adalah ucapan emak malam itu. Loh, Hanif anak emak kok gak nangis maneh padahal mau nangis terus? Loh, Hanif anakku kok sudah gak nangis lagi padahal tadi nangis terus loh. Tatapan Hanif tertuju pada pohon mangga itu. Wes isaan dong, sembayang se, mari ngono gur turu. Sudah sholat isya kamu, sholat dulu sana, terus tidur, kata emak. Setelah ia menutup pintu rumah, nggih mak, iya bu. Meski malas, aku menuju kamar mandi berwudu kemudian masuk ke dalam kamar. Lampu sudah dimatikan. Aku menghempas sajadah dan bersiap menunaikan kewajibanku. Sampai deritan lemari selalu membuyarkan niat sholatku. Aku batalkan dan mengganjalnya dengan kursi. Namun suara deritan itu terdengar lagi, dan lagi, membuatku merasa tidak sendiri. Suasana malam itu terasa asing. Aku biasa membiarkan lampu dimatikan. Namun, untuk kali ini, seperti itu menjadi hal yang mengganggu. Aku pastikan tidak ada apapun, menyalakan lampu dan melanjutkan sholatku yang terganggu. Namun baru mengucap basmalah, lampu tiba-tiba mati. Meski matinya lampu membuatku terkejut, namun aku memaksakan melanjutkan sholat. Dan terlihat bayangan seseorang melewati jendela kamarku. Aku terhentak untuk sesaat, memejamkan mata dan tetap memanjatkan bacaan sholat. Apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan hanyalah segelintir perasaan paranoid dari apa yang aku lakukan tadi. Jadi aku menolak untuk percaya. Maka aku memaksakan sholat tepat ketika aku bersujud. Terasa ada sosok asing sedang asik duduk di atas ranjang tidur, tepat di samping aku sholat. Perasaan tidak enak itu terus berlangsung sampai akhir, ketika aku mengakhiri sholatku. Tidak ada siapapun di sana, hanya aku sendiri, yang masih tidak habis pikir, bagaimana bisa aku separanoid ini. Puncak kegelisahan ini adalah ketika terbangun dari tidur, di mana hari masih sangat gelap. Karena haus, aku pergi ke dapur untuk sekedar menghilangkan dahaga. Manakala aku melangkah keluar dari kamar, aku bisa mendengar suara Hanif yang tengah tertawa. Kenapa ia masih belum tidur? Suaranya terdengar dari ruang tengah. Kamar emak dan bapak tepat di samping ruang tengah. Aku mencoba meyakinkan bahwa emak dan Hanif masih sama-sama terjaga. Mungkin inilah susahnya merawat bayi mungil yang masih membutuhkan perhatian lebih. Namun semakin lama, suara Hanif semakin tipis, seakan ia dibawa menjauh dari tempatku berdiri. Aku pun pergi untuk mengecek apa yang terjadi. Baru beberapa langkah, aku berhenti saat melihat Hanif terduduk tepat di antara ruang tengah dan ruang bagian dalam. Hanif duduk dengan wajah sumringah. Anehnya tidak ada emak di sana. Bagaimana bayi kecil ini bisa sampai ke sini? Mulai dari sini, aku akan ambil alih sudut pandang orang ketiga.
Karena ini bukan cerita pengalamanku, aku sangat kesulitan menjadi seorang dayuh, apalagi aku bukan dayuh. Selain itu, cerita ini juga dulu dikenal bukan hanya dayuh yang menjadi fokus cerita, melainkan tokoh lain. Jadi, mari kita mulai ceritanya. Temen, gak ono kejadian aneh-aneh nang omahmu? Serius, kamu gak ada kejadian yang aneh-aneh waktu di rumahmu? Tanya Hendra. Tatapannya menyelidik. Dayu hanya mengangguk. Gak ono. Tio dan Hendra tampak tidak puas. Namun apa yang bisa mereka lakukan bila memang Dayu tidak percaya dengan hal semacam itu? Engkau dolan nang omahmu, jarine omahmu iku omah dinas yo. Berarti omah lawas yo. Nanti main ke rumahmu ya. Katanya rumahmu itu rumah dinas. Berarti rumahmu pasti rumah tua ya, kata Tio. Dayu mencoba memahami ucapan Tio. Meski Dayu tahu, dua temannya sedang merencanakan sesuatu. Namun bila rencana mereka untuk membuat Dayu percaya dengan hal semacam itu, maka itu tidak akan pernah berhasil, pikir Dayu. Doleno, main saja, kata Dayu. Siang itu, dua temannya benar-benar datang ke rumah Dayu. Mereka memarkirkan sepeda di samping rumah dekat dengan pohon mangga. Di samping pekarangan, sudah lama mereka berteman, namun ini pertama kalinya mereka berkunjung ke rumah Dayu. Rumah dinas tua yang sudah dikenal semua orang di kota ini dengan sebutan Pondok Kota, karena hampir semua rumah di lingkungan itu milik pegawai negeri. Sangat mudah dikenali karena bangunannya serta pekarangannya luasnya yang megahnya dengan sentuhan sejarah kental. Tio dan Hendra tidak berhenti-henti melihat-lihat apa yang ada di sana. Mulai pagar besi tua berkarat di setiap rumah, pohon-pohon besar dengan banyak varian tumbuhan dan bunga, membuat mereka bertanya-tanya, apakah rumah sebesar ini tidak menyimpan hal menakutkan di dalamnya? Terlebih, bangunan rumah ini besar-besar dengan atap setinggi rumah kompeni peninggalan Belanda. Ayo mlebu, emak wis masak. Ayo masuk, ibu tadi sudah masak, kata Dayu. Tio dan Hendra masuk. Mereka langsung disambut dekorasi unik yang tidak pernah mereka lihat di rumahnya. Kunci besar dengan bingkai foto Dayu dan keluarga serta foto-foto tua hitam putih yang kata Dayu adalah properti pemilik rumah dulu yang tidak dibawa. Beberapa milik pemerintah kota yang memang tidak boleh diambil atau dibuang. Dayu mengajak Tio dan Hendra pergi ke dapur. Mereka melewati lorong rumah yang memang besar dan panjang dengan daun pintu di sana sini sebelum melewati kamar Dayu. Mereka melewati kamar orang tuanya. Saat itu Hendra tampak sengaja melirik daun pintu yang terbuka. Di sana ia melihat seorang wanita membelakanginya. Tampak asik dengan menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Ia duduk bersila menampilkan visual dari gaun putih yang tampak familiar. Beberapa saat ia melongo. Ada segaris ingatan seperti Hendra pernah melihatnya, namun samar-samar ia melupakannya. Maksud hati ingin bertanya, namun keinginan itu meluap begitu saja. Di dapur, mereka melahap sambal tomat dengan jeruk nipis, berlaukan tahu dan tempe. Cukup menghilangkan lapar mereka. Ibu nanti yo. Ibu kemana? Tanya Tio. Emak paling nang tonggo, mari iki lak mulih. Paling di rumah tetangga, sebentar lagi juga pulang. Yoh, awakmu kok gak ngomong nek duwe mbak? Yoh, kok gak bilang kalau kamu punya kakak perempuan? Tanya Hendra. Dayu terdiam sebelum mencoba mencerna kalimat Hendra. Sebelum mengatakan, gak duwe aku mbarep. Aku tidak punya kok, kan aku anak pertama.
Lah terus yang ning kamar ngarep sopo? Ndek bibi tah? Terus yang di depan itu siapa? PRT kamu kah? Bibi. Dayuh menggeleng. Gak ono bibi kok, nang kene mek ono bapak emak Hanif. Di sini aku tinggal sama ayah ibu Hanif. Kamar ngarep endi? Kamar depan mana? Sing kok ngarep mau loh. Hendra beritahu. Iku kamar wong tuaku. Tapi aku mau ndelok ana wong wedok surian. Tapi aku lihat ada perempuan nyisir rambut di sana. Hendra mencoba meyakinkan. Ucapan Hendra membuat Dayu kebingungan. Bila itu yang Hendra inginkan, membuat takut dirinya dengan hal semacam itu tidak akan menggoyahkan Dayu. Maka saat itu juga Dayu mengajak Hendra dan Tio memeriksanya. Ketika sampai di rumah orang tua Dayu membuka pintu itu. Perlahan, ketika pintu berdiri terbuka, mereka melihat siapa yang dimaksud Hendra tadi. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya kamar berisikan ranjang yang ditutup tirai dengan daun jendela terbuka. Selain itu tidak ada apapun kecuali perabot yang umumnya ada di kamar. Ojo ngono tah, guyon ya guyon, tapi ojo kenemenan. Jangan gitu, kalau bercanda jangan keterlaluan, kata Dayu, mencoba menyampaikan ketidaksukaannya dengan apa yang Hendra katakan. Hendra hanya diam. Sesekali ia melirik Tio yang sepertinya percaya dengan ucapannya. Namun karena Dayu sudah membuktikan ucapannya, membuat Hendra tidak berkutik. Siang itu mereka kemudian masuk ke dalam kamar Dayu, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Sesaat setelah mereka masuk ke dalam kamar Dayu, Tio dan Hendra berpandangan lagi, menatap satu sama lain sebelum mengatakannya. Gur wani men awakmu yo, gak salah tah bayangmu iki. Berani sekali kamu yo, apa gak salah penempatan ranjangmu ini? Ucap Tio. Maksudmu? Kata Dayu penasaran. Iki bayangmu, ndas nang lor, sikil nang kidul, wis koyo wong mati ae, gak wedi ta awakmu ditekani demit. Ini tempat tidurmu, kepala di utara, kaki di selatan. Udah seperti orang yang mau dikuburkan. Apa gak takut didatangi setan? Wis salah. Ojo percaya mitos ngono ta. Sudah, jangan percaya begituan lagi dong. Hendra dan Tio benar-benar sudah tidak bisa mengatakan apapun. Dayu benar-benar Dayu seperti namanya. Ia lebih keras dari batu kali. Umumnya di Jawa, terutama Jawa Timur, menghindari posisi tidur untuk tidak menyerupai mayit atau jenazah, di mana posisi itu dapat mendatangkan kesialan yang mungkin ikut datang. Selain itu, posisi tersebut dianggap tidak lazim karena dipercaya memanggil mereka yang sudah meninggal. Sepanjang siang, mereka mengobrol ke sana kemari, sembari bercerita apapun, sampai tiba-tiba Tio tercetus sebuah ide untuk memainkan sebuah permainan yang dulu menjadi semacam euforia menguji mental anak seumuran mereka. Jelangkung pensil. Begitu anak-anak dulu manggilnya. Meski awalnya menolak, Dayu tidak bisa membuat kedua temannya menghentikan permainan konyol itu. Bahkan sebegitu terkenalnya permainan itu, sampai Dayu tahu cara memainkannya yang nyaris seperti bagaimana jelangkung dimainkan, meski dengan beberapa media yang berbeda. Hendra sudah selesai menulis huruf abjad A sampai Z, menuliskan angka 0 sampai 9, dan terakhir dengan sentuhan gambar titik awal pensil diletakkan di media kertas. Tio memastikan pintu dan jendela ditutup, sementara Dayu memperhatikan kedua temannya seantusias itu dengan hal ini lagi. Hendra memanggil Dayu dan Tio, meminta mereka memindahkan pensil dari satu tangan ke tangan yang lain. Di sana mereka diminta membaca salah satu kalimat
yang tentu banyak dikenal oleh orang, memanggil mereka yang ada di sekitar kamar itu. Meski mengganggu, Dayu merasakan ada sentuhan mistis di saat ia mengucapkan itu. Seperti intensitas seakan di dalam kamar itu tidak lagi hanya ada mereka bertiga. Anehnya, pensil berhenti tepat di tangan Hendra, sehingga Dayu dan Tio lah yang berhak mengajukan pertanyaan pada Hendra. Di sana, ia akan berpura-pura menjadi tangan kanan dari mereka yang bersedia. Ayo, takoo. Ayo silahkan bertanya, kata Hendra yang sudah menempelkan pensil pada media kertas itu. Peraturannya adalah Hendra tidak boleh mengangkat pensil itu dari permukaan kertas. Ia hanya boleh menggores kertas itu dengan coretan dan membentuk kalimat yang dipertanyakan. Meski Dayu merasa Hendra berpura-pura berperan seakan ia benar-benar digerakkan oleh kekuatan tak terlihat, namun cara Hendra memainkan peranannya benar-benar luar biasa. Tangannya gemetar, seakan menunggu pertanyaan. Nuwun sewu, permisi, kata Tio. Apakah di sini ada yang bersedia bermain dengan kami? Hendra menatap Tio, dan dengan perlahan tangannya bergerak, menggores pensil dan melingkari satu kalimat dari dua kalimat yang tersedia di media kertas. Iya, Dayu hanya memperhatikan. Ia masih belum bisa percaya sepenuhnya. Apakah harus jauh ini bagi kedua temannya untuk membuat ia harus percaya dengan hal semacam ini? Namun tatapan Hendra seakan ia benar-benar serius dengan permainan ini. Asmanipun sinten? Nama Anda siapa? Tanya Tio. Hendra kemudian menggerakkan pensil. Ia melingkari beberapa huruf membentuk sebuah nama terang. Sulastri. Dayu yang melihat itu tampak curiga, seakan Tio dan Hendra sudah merencanakannya. Bagaimana Anda bisa meninggal? Tanya Tio kembali. Meski menolak, namun Dayu penasaran dengan gerak tangan Hendra. Ia mengikuti setiap huruf yang dilingkari oleh Hendra, menyusunnya sehingga membentuk sebuah kalimat. Kecelakaan. Anda meninggal karena kecelakaan? Hendra menjawab, iya. Dayu yang mulai tertarik kemudian mencoba mengajukan pertanyaan itu. Kecelakaan seperti apa yang menimpa Anda? Dengan cepat, Hendra melingkari huruf-huruf tersebut dan itu membuat Tio tampak menegang saat melihatnya. Anehnya ekspresi Hendra yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi pucat pasi, seakan ia tidak tahu apa yang terjadi. Digilas sebuah truk. Dalam sesaat, serangan rasa sakit di kepala Dayu tiba-tiba terasa, seakan ia salah membaca kalimat itu. Sontak, Tio langsung menghentikan permainan dengan menghempaskan pensil itu dari tangan Hendra, sembari berujar dengan nada marah. Guyonmu kelewatan batas, Hen. Caramu bercanda keterlaluan. Hendra yang sedari tadi diam kemudian berujar dengan nada terbata-bata. Kudu aku. Bukan aku. Siang itu diakhiri dengan Dayu yang tiba-tiba menjadi diam. Seakan apa yang baru saja ia lalui tampak nyata. Meski Tio sudah menjelaskan awalnya itu hanya permainan iseng belaka. Ada kejadian menarik saat Dayu membuka jendela dari rumah tetangganya. Ia melihat ada yang mengintip dirinya dari balik sebuah tirai di jendela. Seakan ia menunggu momen ketika Dayu memergokinya. Sebelum sosok itu lenyap kembali dari balik tirai itu. Malam tiba lebih cepat. Dayu mengurung diri di dalam kamar. Ia masih kepikiran permainan teman-temannya. Meski akhirnya mereka mengaku hanya iseng belaka. Namun nama dan bagaimana pertanyaan Dayu seakan improv dari Hendra. Namun yang menarik, pikiran Dayu adalah sosok pengintip. Seakan
sosok itu membuat pikiran Dayu melayang jauh. Di tengah pikirannya yang berkecamuk, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Tok tok tok. Yo, keluar nak. Mak minta tolong ya. Dayu membuka pintu. Dilihatnya sosok ibunya. Ia tersenyum sebelum menyampaikan keperluannya. Mak mau ke rumah tetangga sebentar. Si Hanif sedang tidur di kamar. Temenin sebentar ya. Bisa kan nak? Ucap emak sebelum melangkah pergi. Dayu pun masuk ke kamar, lalu menutup pintu. Dayu melihat Hanif, adik perempuannya. Ia tengah tertidur pulas di atas ranjang orang tuanya. Bapak belum pulang, mungkin lembur. Jadi di rumah hanya ada Dayu dan Hanif. Untuk membuang rasa bosannya, Dayu kembali ke kamar, berniat mengambil buku pelajarannya. Sesaat sebelum menutup pintu kamar orang tuanya, Dayu sekilas merasa ada seseorang. Ia melintas begitu cepat. Samar-samar membuat bulu kuduk berdiri. Namun Dayu menepisnya. Cepat-cepat ia ke kamarnya sendiri, mengambil bukunya lalu kembali ke kamar orang tuanya. Namun aneh, manakala Dayu menyentuh handle pintu kamar orang tuanya yang seharusnya tidak terkunci, tiba-tiba terkunci sendiri. Seakan ada yang sengaja mengunci kamar orang tuanya. Mak, Mak sudah pulang. Teriak Dayu berharap ibunya lah yang sudah mengunci pintunya. Namun hening. Tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Dayu masih mengetuk pintu. Lalu ia ingat Hanif sedang tidur. Maka satu-satunya yang Dayu pikirkan adalah jendela kamar emak. Meski terakhir Dayu melihatnya tertutup, mungkin ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dayu keluar. Ia harus memutar untuk sampai di jendela kamar emak yang tepat di samping petilasan rumah tetangganya. Gelap sekali. Karena lokasinya yang dipenuhi tumbuhan serta pohon besar, tidak ada cahaya yang cukup untuk menyinari tempat itu. Dayu mulai memanjat. Ia mencari pijakan kuat untuk kakinya. Sembari menahan keseimbangan, Dayu mencengkeram jendela kayu di antara sela tempat angin masuk. Di sana, Dayu bisa melihat isi kamar emak. Meski tertutup tirai bening, Dayu masih dapat melihatnya dengan jelas. Ia melihat Hanif. Hanif terbangun. Ia tertawa layaknya bayi kecil yang sedang dikutang atau dihibur. Tangan Hanif berusaha entah meraih apa. Suara cekikikan Hanif membuat Dayu bingung. Sementara di tempat lain, Dayu tidak melihat satupun orang lain di sana. Sampai sudut mata Dayu melihatnya. Di meja rias milik emak ada sebuah cermin. Di sana dari pantulan cermin, tepat di depan Dayu, ada sosok berdiri. Seorang perempuan dengan gaun putih. Berdiri melihat Hanif, wajahnya tertutup rambut panjang. Ia hanya berdiri saja di sana. Sebelum kepalanya berputar 180 derajat. Hal itu membuat Dayu tersentak sebelum kehilangan keseimbangannya. Ia jatuh terjerembab, seakan tidak percaya atas apa yang ia lihat. Sontak Dayu langsung berlari. Ia harus masuk ke kamar, firasatnya tidak enak dengan adiknya. Tetapi belum masuk ke rumah, Dayu melihat emak. "Kamu dari mana yo? Kan emak suruh jaga Hanif?" tanya emak, wajahnya bingung. "Hanif mak, ada orang di kamar Hanif," kata Dayu.
Ucapan Dayuh membuat emak panik. Mereka langsung menuju kamar. Belum sempat Dayuh mengatakan pintu terkunci, tapi pintu terbuka setelah emak membukanya. Dayuh berjalan masuk ke kamar. Tubuhnya masih gemetar bila mengingat apa yang baru saja menimpanya. Ia melihat emak menggendong Hanif yang tengah tertidur pulas. Emak pun bertanya pada Dayuh, "Mana? Gak ada siapapun di sini. Kamu alasan ya biar emak gak marah?" Dayuh hanya menunduk. Dayuh kembali ke kamar. Masih terbayang jelas sosok itu, meski hanya dari pantulan cermin meja rias. Ia yakin matanya tidak salah menangkapnya. Meski sulit, Dayuh memejamkan matanya. Ia larut dalam mimpinya sebelum pagi menyambut dari tidur lelapnya. "Kenapa Yuh? Diam saja dari tadi," kata Hendra di sekolah. "Nggak apa-apa." Dayuh masih bingung. Haruskah ia cerita kejadian semalam? "Waktu kamu pura-pura kemarin, itu beneran kamu sengaja nulis atau meninggalnya sama kayak mbak yang kita kerjain itu dan namanya juga?" Hendra mengangguk. "Sulastri." "Dapat dari mana nama itu?" tanya Dayuh. Hendra hanya menatap Dayuh. Ia melihat sorot mata berubah seakan penasaran. "Gak tahu, tiba-tiba nyebut nama itu aja. Gak ada rencana juga pakai nama itu. Kenapa memang?" tanya Hendra. "Gak apa-apa," ucap Dayuh sebelum pergi. Dayuh baru pulang dari sekolah. Ia mencari di mana emak dan Hanif. Namun tak ditemukan juga keberadaan mereka. Manakala Dayuh baru saja merebahkan tubuhnya, ia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Tok tok tok. Dayuh menunggu. Bila itu emak, pasti ia akan memanggilnya. Namun tak ada suara panggilan apapun. Hanya ketukan pintu secara terus-menerus membuat Dayuh kehilangan kesabaran. "Mak!" Hening. Pintu terus-menerus diketok, seakan sengaja ingin membuat Dayuh marah. Dengan gusar, Dayuh membuka pintu kamarnya. Sepi. Tidak ada orang di sini. Takut bercampur bingung mulai Dayuh rasakan. Maka dengan lelah ia menuju ranjang tidurnya, membiarkan pintunya terbuka begitu saja, agar ia tahu sesiapa yang sedang mengerjainya. Namun baru saja Dayuh merebahkan badannya, ia tanpa sengaja menemukan berhelai-helai rambut panjang tersebar di atas ranjangnya, seakan ada yang baru saja meniduri ranjangnya. Tidak ada yang punya rambut sepanjang ini. Rambut emak pun tidak sepanjang ini. Dayuh melihatnya dengan seksama. Perasaannya semakin tidak enak sebelum ia melihat noda bercak darah di bantalnya. Dayuh mulai bimbang. Apakah ada hubungannya dengan perbuatannya tempo hari? Siang itu juga Dayuh pergi ke rumah Hendra. Kebetulan Hendra ada di rumah. Melihat Dayuh datang dengan sepedanya membuat Hendra penasaran. Dayuh menunjukkan hasil temuannya pun dengan pengalamannya kemarin malam. Hendra yang mendengarnya awalnya tidak percaya seakan Dayuh sedang berusaha mengerjainya. Namun setelah ia melihat rambut yang Dayuh tunjukkan, Hendra mengatakan, "Apa ini rambut mbak yang meninggal itu?" "Iya kan? Terus gimana?" Dayuh bertanya. Kini ia mulai bingung dengan prinsipnya sendiri. "Aku gak tahu Yuh. Tak kira ini juga cuma mitos. Tapi setauku dia pasti ngikutin kamu." "Ngikutin bagaimana?" Dayuh bertanya. "Ya kayak semacam marah sama kamu. Jadi dia terus gangguin kamu.
Tapi aneh loh, apa dia nggak ngikutin kamu? Sebenarnya, tapi menetap gitu di rumahmu, toh kamu cuma merasa dia ada kalau di rumahmu kan? Hendra tiba-tiba teringat. Ingat, kemarin waktu aku tanya, apa kamu punya mbak? Apa itu dia? Dan ngapain dia di kamar orang tuamu? Dayu terdiam, berpikir, lalu mengucap, Hanif. Saat itu juga Dayu pergi. Ia sekarang tahu sesuatu, tapi bagaimana ia akan mengatakannya? Di rumah, Dayu melihat emak sedang menimang Hanif di teras rumah. Ia tidak tahu bagaimana akan mengatakannya pada emak atas apa yang ia lakukan. Tepat ketika Dayu duduk dan emak melihatnya, tiba-tiba emak mengatakan sesuatu pada Dayu. Adikmu ini tiap tak bawa ke rumah tetangga selalu nangis, tapi begitu di rumah gak nangis lagi. Dayu yang mendengarnya tidak tahu harus berkomentar apa, sampai seorang datang dan bertamu di rumahnya. Rupanya tetangga tempat emak biasa datang, kini ganti berkunjung ke rumah Dayu. Emak langsung menyambutnya, mengenalkannya kepada Dayu. Ia adalah seorang wanita parubaya, pensiunan yang sudah lama tinggal di samping rumah Dayu. Selama ini beliau lebih sering menghabiskan waktu di rumah, karena masalah kakinya yang sudah tidak sanggup berjalan jauh. Namun hari ini, ia sengaja datang, karena emak yang mengundangnya. Ini yang namanya Dayu. Saya sering lihat kamu loh nak. Sebenarnya ingin tak sapa, tapi takut kamu kan tidak kenal sama Budi. Wanita itu ramah, wajahnya keibuan. Ia duduk di samping Dayu sebelum emak pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat tinggal mereka berdua, Dayu merasa sungkan. Sekarang ia yakin, sosok yang melihatnya tempo hari dari jendelanya pasti adalah dia. Tetapi Dayu tidak ingin membicarakan itu sebelum... Kamu takut sama Mbak Lastri yang sekarang mendiami kamarmu? Kaget, Dayu tampak terkejut mendengarnya. Siapa Bude? Mbak Lastri, kata wanita itu sembari tersenyum tulus. Siapa Mbak Lastri? Tanya Dayu. Harusnya Bude yang tanya. Kok bisa dia jauh-jauh cuma ingin nyamperin kamu? Obrolan mereka terputus, manakala emak muncul membuat Dayu bertanya-tanya. Siapa wanita ini dan apa maksud ucapannya? Wanita itu menghabiskan sepanjang siang mengobrol dengan emak. Sesekali ia tampak gemas melihat Hanif. Namun ada sorot mata di mana terkadang si wanita itu mencuri pandang pada Dayu, seakan ucapannya berhasil membuatnya kebingungan. Kalau ada waktu, main lagi ya, kata si wanita pada emak. Kemudian ia melihat Dayu yang dari tadi hanya diam saja. Dayu juga kalau mau main ke rumah Bude, main saja. Mungkin Dayu mau tanya-tanya sesuatu. Rumah Bude terbuka lebar untuk Dayu, ya. Si wanita itu pergi. Bingung, saat matahari sudah terbenam, Dayu termenung menatap rumah Bude. Apa iya? Untuk tahu ia harus ke sana, namun ucapannya siang tadi sudah cukup membuat Dayu paranoid dengan kamarnya sendiri. Mbak Lastri. Dayu mengulang nama itu. Tengah malam, Dayu terbangun. Ia terkaget mendengar suara Hanif dengan mimik wajah pucat. Dayu mencoba memasang telinganya. Benar, itu Hanif. Suara tawa cekikikannya terdengar dari luar kamar. Dengan pelan, Dayu melangkah keluar untuk memeriksanya. Baru saja Dayu membuka pintu. Sebuah bayangan di ruang tamu terlihat. Sosok yang tengah warawiri seperti tengah menimang bayi. Selain itu, sunyi sepi suasana itu mendukung.
membuat Dayuh mudah mendengar suara Hanif yang tengah tertawa. Selain itu, ada suara lain, suara lirih. Dayuh terpaku bersembunyi di belakang tirai di samping kamar orang tuanya, sekat antara ruang tamu dan lorong rumah. Dayuh melihat sosok bertelanjang kaki membelakanginya dan sedang menimang-nimang Hanif. Namun, tepat ketika Dayuh mengamatinya, sosok itu berhenti bergerak. Ia kemudian membungkuk perlahan, menurunkan Hanif, lalu kembali berdiri dengan tetap membelakangi Dayuh yang penasaran. Dari balik sosok itu, Hanif merangkak mendekati Dayuh. Suaranya beriak. Dayuh langsung menyambutnya. Sebelum sosok itu lenyap, hilang begitu saja. Tetapi aroma Hanif berbeda. Bukan aroma bedak bayi yang emak biasanya berikan, melainkan aroma bangkai dari darah yang campur aduk dengan bebauan anyir yang memuakan. Ketika Dayuh melihat Hanif yang ia peluk dengan kedua matanya, Dayuh memekik berteriak saat sosok kecil itu tertawa tanpa wajah. Bapak dan emak keluar. Wajahnya kaget melihat Dayuh yang terduduk dengan wajah pucat pasi. "Kamu kenapa, Yuh?" tanya bapak. Di belakang emak, Dayuh melihat sosok dari wanita yang ia lihat tergilas remuk di dalam truk. Tengah melihatnya tersenyum ke arahnya sebelum melangkah pergi. Sepulang sekolah, Dayuh berhenti di depan sebuah rumah. Dari luar, ia masih ragu. Namun, tekad yang sudah Dayuh kumpulkan sejak tadi kini menyeruak seakan ia memang harus menemui wanita yang akrab ia panggil Bude. Benar saja, baru saja dibicarakan, Bude keluar menyambutnya. "Saya ambilkan minum dulu ya, pasti banyak yang mau kamu ceritakan," kata Bude. Ia melangkah masuk ke dalam. Dayuh melihat rumah Bude yang berbeda dari perkiraannya. Ada banyak sekali foto terpampang di sana. Namun, dari sekian banyak benda yang ada di sini, Dayuh lebih tertarik terhadap mesin jahit yang ada di depannya. Mungkin setelah pensiun, Bude membuka usaha jahit ini. Tidak ada yang spesial selain itu. Sampai akhirnya, Bude keluar dengan membawa 2 gelas teh dan beberapa kaleng kue. "Mau cerita dari mana dulu?" Bude siap dengarkan, kata Bude. "Saya mau cerita tentang Mbak Lastri, Bude." Wajah Bude tampak tertarik, seakan ia mendengarkan dengan serius. Meski ada ekspresi geli di wajahnya, seakan itu bukan hal yang mengejutkan. Bude langsung mengatakannya. "Kamu apakan dia? Kok bisa sampai mengikuti kamu?" "Mengikuti bagaimana, Bude?" tanya Dayuh. "Itu, dia sekarang berdiri di belakang kamu," ucap Bude sembari menunjuk Dayuh yang tengah duduk di sofa. "Saya cuma bercanda," kata Bude lagi, mencoba mencairkan suasana. Dayuh sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. "Jadi, kenakalan macam apa yang sudah kamu lakukan sama Mbak Lastri ini, sampai ia tidak ikhlas untuk pergi dan malah mengikuti Hanif?" Dayuh pun menceritakan semuanya, mulai dari kronologi kecelakaan sampai malam ketika ia melakukan tindakan gegabah itu hanya karena termakan ucapan teman-temannya. "Dayuh mau ngomong sama Mbak Lastri?" tanya Bude tiba-tiba. "Bagaimana caranya, Bude?" "Bisa. Kita cari makamnya. Tapi sebelum itu, Dayuh minta maaf dulu ya. Biar saya panggil dulu." Bude masih duduk. Ia menatap Dayuh sebelum perlahan Bude membuka kacamata beliau.
Ia meletakkannya, kemudian tertidur. Dayu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena Budi tertidur pulas di hadapan Dayu, seakan ia tiba-tiba lenyap begitu saja. Sebelum Budi terbangun, kemudian menangis. Suaranya begitu memilukan. Sorot matanya merunduk, lalu Budi mengatakannya. "Namaku Lastri." Suara Budi sangat berbeda, seperti kepribadian lain yang bicara. Ia tidak menatap Dayu sedikit pun. "Mbak Lastri," kata Dayu. Nada suaranya gemetar, bulu kuduknya merinding. Berkali-kali Dayu sampai memindahkan posisi duduknya. "Gak usah takut. Saya ikutin kamu. Tidak ada maksud mencelakai lagi," katanya. "Saya hanya sedih. Kenapa kamu bisa-bisanya melakukan itu? Hal yang tidak pantas dilakukan terhadap mereka yang seharusnya sudah terputus dari dunia." Dayu masih terdiam. "Seharusnya hanya menunggu beberapa bulan lagi saya punya anak. Tapi ternyata nasib saya tidak sebaik itu. Kamu tidak perlu minta maaf lagi. Saya juga akan pergi dengan sendirinya. Sampaikan saja pesanku ini kalau bertemu keluarga saya nanti. Saya pamit." Budi kembali tidur. Sesaat setelah Budi terbangun, ia melihat Dayu. Tampak syok. Tidak banyak yang dibicarakan setelah itu. Namun, Budi mengatakannya. "Anak saya sudah tahu di mana almarhumah dikuburkan. Besok ajak temanmu ikut. Kita minta maaf sama-sama. Sementara biarkan beliau melihat adikmu. Jadikan pelajaran saja. Tidak etis memperlakukan seseorang yang sudah meninggal dengan melakukan hal semacam itu. Mereka sudah terputus dari tugas di dunia. Mereka masih pantas dihormati oleh yang masih hidup. Kasih tahu temanmu juga, kalau mereka ingin melihat pocong, suruh nemuin Budi. Nanti tak tunjukin di mana bisa lihat pocong, biar temanmu gak cari-cari lagi. Makhluk seperti itu, paham ya Dayu?" Dayu pergi pulang. Ia sekarang tahu siapa sosok yang ia lihat itu. Mungkin sosok menyerupai Hanif adalah janin yang seharusnya lahir dari rahim Mbak Lastri. Namun, ia gagal lahir ke dunia. Dan parahnya, Dayu malah menabur garam di luka Mbak Lastri. Keesokan harinya, Dayu mengajak Hendra dan Tio menemui Budi. Dan mereka pergi ke makam Mbak Lastri. Cerita ini dulu sempat jadi perdebatan. Ada yang bilang, ini pengalaman anak SMP 1. Yang ada pengalaman anak SMP, namun dari mana sumber cerita ini berasal, ada pelajaran yang bisa dipetik bahwasanya penting bagi kita untuk memperlakukan mereka yang sudah meninggal dengan cara yang terhormat tanpa harus melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan karma dan sejenisnya. Aku berharap kita tetap mengutamakan kebijakan serta kebajikan dalam menyikapi segala peristiwa di sekeliling kita.